Kisah diawali dengan memperlihatkan Sang Jinwoo, seorang pemburu peringkat A yang merupakan pemburu terlemah dan terendah. Kita diperlihatkan tubuh Sang Jinwoo yang babak belur setelah melawan patung raksasa. Sang Jinwoo yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Beberapa hari sebelumnya, Sang Jinwoo yang seorang pemburu peringkat E, yang hanya mempunyai kekuatan dan regenerasi yang jauh lebih lemah dari orang biasa, yang membuatnya sering terluka dan sering mendapatkan pengalaman hampir mati. Di mana Sang Jinwoo sendiri tidak melakukan ini karena menyukainya, tetapi karena ibunya yang membutuhkan biaya perawatan. Kisah beralih kepada sebuah tempat yang terdapat dungeon. Kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Kim Sang-shi yang sedang berbicara dengan Park Beom, di mana Park Beom sendiri kembali lagi menjadi pemburu karena istrinya sedang hamil. Tidak lama kemudian, Sang Jinwoo datang yang disambut hangat oleh Kim Sang-shi. Park Beom pun bertanya, apakah pria itu pemburu yang kuat? Kim Sang-shi pun menjawab, dengan wajah tersenyum, kau tidak akan tahu. Dia dipanggil yang terlemah di dunia. Bahkan dalam dungeon peringkat A pun dia tetap terluka. Sang Jinwoo yang mendengar percakapan mereka hanya bisa membuang nafas yang berat. Tak lama kemudian, muncul seorang perempuan yang bernama Miss Jo-hee sembari berteriak kepada Sang Jinwoo. Kenapa wajahmu terluka lagi? Ucap Miss Jo-hee kepada Jinwoo. Jinwoo hanya bisa tersenyum sembari menjawab, tak tahu. Cerita beralih memperlihatkan orang-orang yang sudah bersiap untuk penyerangan dungeon di mana Song Kye-yeol yang meminta untuk menjadi memimpin pemburuan dungeon tersebut dan langsung disetujui oleh para pemburu. Di dalam dungeon peringkat D, Jinwoo lagi-lagi terluka dan disembuhkan oleh Jo-hee sembari mengucapkan, mengapa kau bersikeras bekerja sebagai pemburu? Jinwoo hanya bisa merenung sambil mengucapkan maaf. Kita diperlihatkan di mana pemburu lain yang dengan mudahnya mengalahkan monster. Sang pemimpin menjelaskan, inilah yang kau dapatkan setelah membunuh monster ini adalah magis, sembari menunjukkan sebuah kristal yang menyala di tangannya, di mana inti magis dari monster peringkat C bernilai ribuan. Namun, karena Jinwoo seorang pemburu peringkat A, monster peringkat C tidak mungkin banginya. Jinwoo berkata dalam hatinya, lagi pula dengan lukaku dan masalahku aku hanya bisa memperoleh satu inti magis peringkat E. Sambil membayangkan dia bertaruh nyawanya dengan benda kecil itu. Tak lama kemudian seseorang menemukan sebuah pintu masuk yang menuju semakin dalam ke dungeon. Sang kapten pun berbicara dengan nada heran, sarang ganda. Sepertinya itu sungguhan. Dia pun langsung membuat bola api untuk melihat seberapa dalam dungeon tersebut. Sang pemimpin pun langsung berucap dengan suara yang keras, karena gerbangnya masih terbuka. Kelihatannya bos ada di dalam sana. Biasanya, kita perlu menghubungi serikat dan menunggu. Tapi, jika pemburu lain menyelesaikannya keuntungan, kita akan berkurang. Jadi aku harap kita bisa mengalahkan bos tersebut. Para pemburu pun membuat muka bingung dan bertanya-tanya. Lalu sang pemimpin melanjutkan pembicaraannya, karena ini berbahaya. Mengapa tidak 17 dari kita melakukan pemungutan suara? Dan berharap tidak mengeluh setelah hasil pemungutan suara. Para pemburu pun langsung memilih sesuai keinginan mereka dengan hasil seimbang, yaitu 8 sama. Tetapi, Jinwoo yang belum memilih pun bingung harus memilih yang mana. Jinwoo yang berpikir sangat membutuhkan uang untuk ibunya di rumah sakit dan adiknya A yang akan segera masuk universitas, memilih untuk bertarung dengan hasil. Akhir mereka pergi melanjutkan penjelajahan. Setelah masuk mereka keheraan karena gua yang mereka masuki sangat jauh dan gelap. Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang meminta maaf kepada Jo-hee karena memaksanya untuk datang ke sini karena Jinwoo memilih ia. Jo-hee hanya menjawab, tidak apa-apa, jangan khawatirkan, dengan wajah yang marah. Tak lama kemudian mereka berhasil masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan patung yang memegang sesuatu seperti senjata dan alat musik yang sangat banyak dan besar, serta api yang berwarna biru. Mereka pun menemukan sebuah patung yang sangat besar yang sedang duduk di sebuah kursi. Meskipun terlihat menyeramkan, mereka mencoba berpikir bahwa itu hanyalah patung dan tidak akan bergerak. Mereka pun bertanya-tanya, tak ada yang seperti monster di sini.
lalu menemukan sebuah lingkaran seperti segel sihir, dan menemukan sebuah patung dengan sayap yang memegang seperti sebuah tulisan yang bertulis, pertama sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, ketiga buktikan kesetiaanmu. Dengan tulisan akhir, mereka yang tidak mengikuti perintah takkan pernah kembali hidup-hidup. Tiba-tiba pintu tempat mereka masuk yang semula terbuka menjadi tertutup rapat. Kemudian suasana menjadi kacau, lalu ada orang yang menyalahkan mereka seharusnya tidak datang ke sini kemudian berjalan keluar. Tiba-tiba saat pria itu menyentuh pintu tersebut, mereka semua terkejut bahwa patung tersebut bergerak dengan cepat dan membutuh pria tersebut. Mereka yang melihat tersebut tidak percaya bahwa patung yang mereka kira tidak akan bergerak, malah bisa bergerak dengan sangat cepat. Tidak lama Juhai terkejut dan menyuruh Mekere melihat bola mata patung yang besar baru saja bergerak.